Selamat sore, saudara pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Dan senang sekali kami hadir dalam program Ruang Publik. Kali ini bersama saya Briansyah Dewandri dan selama 60 menit ke depan kami mengangkat satu topik yang akan kami bahas, yaitu terkait sengketa tanah di masyarakat. Kalau kita bicara tentang sengketa tanah merupakan permasalahan di mana hak guna tanah ataupun kepemilikan ataupun hal-hal yang sekiranya kepemilikan tersebut bisa bermasalah begitu antar dua pihak atau lebih. Dan untuk membahasnya juga kami di sini akan berbincang bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di Studio 1 TVRI Jawa Timur. Oleh sebab itu kami perkenalkan terlebih dahulu narasumber kami. Beliau adalah seorang praktisi hukum, ada Bapak Sahlan, SPD, SH, MH. Pak Sahlan, terima kasih sudah bersama kami. Ya, terima kasih. Baik. Selain itu juga untuk melengkapi informasi dan juga dialog pada kesempatan kali ini kami juga akan berbincang bersama dengan seorang akademisi dan juga seorang pemerhati. Beliau adalah Bapak Sahura, SH, MH. Pak Sahura, terima kasih juga sudah bersama kami. Ya, terima kasih Mas Brian. Baik. Nah, untuk mengawali informasi dan juga dialog terkait tentang sengketa tanah ini, bagaimana sih sebenarnya hal-hal yang dimaksud dengan sengketa tanah dan juga apa poin yang perlu diperhatikan oleh masyarakat terkait masalah-masalah sengketa tanah yang biasa terjadi di tengah masyarakat? Ke Pak Sahlan terlebih dahulu, apa nih Pak yang harus dipahami oleh masyarakat terkait sengketa tanah ini? Baik, untuk terkait dengan pertanahan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya Mas ya. Karena tanah itu ketika kita melihat atau ingin membeli atau ingin memiliki, maka ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu soal fisiknya, apakah di lokasi yang akan kita beli itu memang benar-benar kosong atau dikuasai oleh yang menjual, atau memang dikuasai orang yang menyewa atau mendapatkan hak daripada orang tersebut. Jangan sampai ketika kita cek lokasinya ternyata bermasalah, itu yang pertama ya. Yang kedua itu terkait dengan suratnya. Jadi surat-surat tanah itu memang pada intinya itu diterbitkan oleh Badan Pertanahan atau dalam sekarang ATR ya. Nah, ketika surat tersebut ada, maka dan fisiknya itu clear, maka sudah dipastikan itu betul-betul clear nantinya. Jadi jangan sampai kita melihat nanti di masyarakat atau tidak kita cek, itu yang sering terjadi. Jadi ketika kita ingin membeli sebuah objek, satu tidak mencek misalnya, itu rentan terjadi persoalan. Yang kedua, suratnya belum ada, baru akan diurus di si A, di si B, di si C dan lain sebagainya. Ini belakang akan terjadi potensi permasalahan. Maka sebelum hal itu terjadi, mending dipastikan dulu supaya nanti tidak terjadi masalah di belakangan hari. Mungkin itu sementara dari kita yang bisa kita edukasi kepada masyarakat sebelum teman-teman melakukan pembelian atau mengecek terkait dengan objek tanah, maka dipastikan dulu dua hal tersebut. Yang pertama objeknya, yang kedua suratnya. Jangan sampai sudah terjadi kita berikan DP atau karena kita percaya kepada si A yang merupakan tokoh, percaya kepada si B yang merupakan ahli di bidang itu, percaya kepada si C yang biasa melakukan itu, tidak kita cek sehingga akan terjadi masalah di belakangan hari. Itu mungkin hal-hal teknis dasar yang perlu kita pahami sebelum membeli properti atau tanah. Oke, gitu ya. Baik. Terkait pertanahan ini berarti ada dua jenis ya pemirsa ya. Itu terkait tentang objek atau fisiknya juga suratnya. Dan dituntut bagi kita semua untuk mengetahui dan juga meneliti terkait hal tersebut. Betul begitu Betul, ya? betul. Baik. Kalau dari Pak Sahura sendiri, mengapa sebenarnya hal tanah ini sendiri itu begitu penting sih Pak untuk dipahami oleh masyarakat? Mungkin Bapak punya poin-poin penting saja kenapa masyarakat harus tahu ini. Ya, terima kasih. Ya, berkaitan dengan tanah ini kan kalau dalam hal peralihan itu kan melibatkan beberapa pihak. Misalkan kalau tanah itu sudah SHM atau SHGB itu kan melibatkan notaris. Khususnya ketika ngomong peralihan. Nah, sekarang beberapa kali saya menemui berbagai modus seseorang kemudian tiba-tiba tanahnya itu berpindah kepemilikan terhadap orang lain. Karena kan prosesnya kalau dia sudah SHM, proses balik nama, itu kan BPN ketika melakukan proses balik nama sudah tidak lagi mengukur, tidak lagi mengecek lokasi. Sehingga potensi orang tidak tahu bahwa tanahnya sudah diproses balik nama itu kan ada gitu. Beda dengan yang dari misalkan letter C, petok D, kan itu ada pengukuran peta bidang dan sebagainya. Ada pengumuman bahwa di situ akan dilakukan proses balik nama sehingga bisa terkontrol. Tapi kalau sudah SHM atau SHGB itu kan sudah silent ya melalui proses itu. Nah, itu menjadi penting karena kenapa? Berdasarkan temuan saya beberapa kali melihat permasalahan ya, atau saya menyebutnya modus.
modus bagaimana para orang-orang pelaku atau sekarang negara menyebut mafia tanah ya, untuk mengambil alih tanah itu kan tentu melibatkan notaris misalkan gitu. Saya pernah pengalaman real gitu, pernah melihat orang membuat aduan itu, dia proses negosiasi jual beli tanah dibawa ke hadapan notaris. Akhirnya nggak deal di proses negosiasi itu. Itu karena nggak deal kemudian dia minta ya sudahlah, suratnya taruh aja dulu di sini di notaris, nanti kita masih negosiasi. Orang ini kan awam soal itu. Ya udah karena notaris aman gitu kan. Dia sudah nyerahkan KK juga, KTP juga sebagai syarat kan. Tiba-tiba 1-2 tahun kemudian ternyata tanah itu sudah balik nama SHM-nya. Terjadi gitu. Ternyata kalau kita cek ada dugaan itu ada main antara notaris dengan pembeli. Itu jadi notaris itu bisa aja dia kan memalsu tanda tangan. Yang penting saat KTP KK sudah ada gitu. Kalau dia menikah ya surat nikah, kalau sudah cerai misalkan kan surat keterangan lain-lain itu. Kemudian dia sudah punya SHM yang bisa checking ke BPN kan. Iya, betul. Sehingga kita untuk melawan ini menjadi susah gitu. Karena di notaris itu kan dia sebagai pejabat kan. Yang ada salah satu asasnya itu adalah namanya praduga sah. Berarti akte notaris itu selama nggak dibatalkan oleh putusan pengadilan itu kan dianggap sah. Betul. Artinya apa? Kita yang harus melawan akte notaris. Dan ini berat. Teorinya ada akte notaris itu kan pembuktian yang sempurna. Akte notaris itu adalah bukti yang sempurna, yang artinya adalah ketika kita melawan bukti yang sempurna ini akan sangat susah gitu. Yeah. Itu karena kan proses-proses notaris itu kan kalau nggak salah dia yang memang difoto, ada tanda tangan dan sebagainya. Tapi ini kan hal yang kalau kena oknum notaris yang nakal, itu kan bisa dengan mudah mereka memalsu. Apalagi tanda tangan orang kan kadang-kadang gampang tuh 1-2 garis gitu. Kemudian kita mau mengatakan ini palsu, kita lapor polisi misalkan pemalsuan. Ini kan hal yang susah gitu. Harus melalui forensik soal tanda tangan dan sebagainya, dan itu pada akhirnya kalau dia identik 90% misalkan kan dianggap asli gitu. Nah, artinya adalah dalam proses jual beli tanah yang seperti yang sampaikan Mas Sahlan tadi, selain melihat penguasaan fisik dan surat, itu kita penting juga prinsip kehati-hatian, jangan ada dokumen yang kita serahkan terlebih dahulu. Khususnya di kita yang posisi penjual ya. Jangan sampai ada SHM yang diserahkan ke notaris, khususnya ya KTP KK jangan sampai ada yang diserahkan terlebih dahulu sebelum semuanya clear begitu. Nah, modus lain Mas yang pernah saya temui itu ada orang mau pinjem uang pakai jaminan akte notaris. Iya, pakai jaminan tanah, HT lah, hak tanggungan gitu. Tiba-tiba kan kadang-kadang psikologisnya orang yang butuh uang, kadang-kadang kan dia nurut sama orang yang mau ngasih uang. Betul. Yang penting cair gitu kan. Yang penting cair ya sudah. Kemudian diserahkan semuanya tanda tangan akte. Nah, dalam satu kasus yang pernah saya lihat itu, saya menerima data itu, dia pada saat tanda tangan akte perjanjian hutang piutang sama akte hak tanggungan, itu dia nggak langsung minta salinannya. Sudah tanda tangan semuanya, udah dibaca itu, semua dibaca, kemudian dia nerima uang, KTP KK diserahkan, SHM diserahkan. Tiba-tiba menjelang sekitar 2-3 tahun berikutnya, pas mau pelunasan, dia itu, lah kok susah banget mau melunasi gitu. Itu kan koperasi kasusnya waktu itu. Lah tiba-tiba ternyata si orang yang, ternyata tanah itu udah jadi jual beli. Pada saat orang ini minta salinan akte perjanjian kredit sama akte hak tanggungan, yang keluar itu AJB, akte jual beli. Itu. Nah, dalam kasus begini, si orang yang tadi sebagai debitur ya, yang pinjem itu, kan nggak bisa punya pembanding. Nggak punya pembanding sebelumnya karena dia nggak pernah minta salinan perjanjian kredit. Akhirnya dia, loh jual beli. Dan celakanya dia sekarang objeknya itu karena si pembeli nakal ini ada masalah hukum, tanahnya disita sama Mabes Polri. Lah kita mau melawan ini kembali, melawan adalah akte otentik yang mempunyai pembuktian yang sempurna itu tadi. Yang praduga sah itu tadi juga menyebutkan bahwa akte ini dianggap sah kecuali ada putusan pengadilan yang menyatakan tidak sah kan. Nah ini beratnya minta ampun, masalah praktisi pasti tahu bagaimana sulitnya melawan akte notaril gitu. Sementara semua yang dibutuhkan oleh notaris untuk proses balik nama itu semuanya udah didapat. KTP, KK, SHM dan sebagainya itu. Nah ini maksud saya adalah penting masyarakat memahami bahwa banyak modus yang terjadi di masyarakat, bagaimana orang-orang mafia tanah itu melakukan kejahatan ini, dan dia rapi karena dia melibatkan banyak pihak. Yang kasus yang terakhir saya ceritakan itu informasinya notarisnya sudah pernah dipidana untuk kasus yang sama.
Artinya ada oknum notaris yang nakal Nakal gitu, juga. bermain dengan begitu. Itu yang paling penting. Berarti kasus-kasus seperti ini banyak juga sebagian masyarakat yang memang tidak mengetahui ya, tidak tahu menahu terkait hal tersebut. Dan juga ada pemain-pemain yang kurang ya itu tadi ya, berperilaku seperti itu. Baik Pak Sahura. Terima kasih. Nah, ke Pak Sahlan. Pak Sahlan tadi kita sempati sebelum bincang Pak Sahlan mengatakan bahwa memang kasus tanah itu kasus yang rumit. Betul begitu ya. Kasus rumit yang memang harus diselesaikannya juga perlu terdapat beberapa proses yang bahkan bisa tahunan, begitu begitu ya Pak ya. Betul. Serumit apa sih Pak? Kenapa kok sampai seorang praktisi hukum mengatakan hal itu rumit begitu? Ya, untuk urusan perkara itu, untuk urusan perkaranya sendiri ya. Kalau untuk urusan perkara hukum itu, kalau misalnya terjadi suatu persoalan terkait dengan tanah, maka akan melibatkan satu orang-orang yang pernah terlibat atas tanah tersebut, misalnya penjual, pembeli, saksi, pihak-pihak kelurahan, kecamatan, BPN, itu baru orang terkait dengan pengurusan surat-suratnya saja. Belum misalnya terkait dengan pengesahan legalitasnya, misalnya perjanjiannya melibatkan oknum notaris, PPAT, sampai misalnya itu kan susah didapat dokumennya itu. Misalnya kalau salinannya tidak diberikan ya, atau terkait dengan fisiknya satu lagi ya. Misalnya kalau masih bersengketa terkait fisiknya, maka dibutuhkan nantinya eksekusinya. Sehingga persoalannya itu rumit. Untuk memediasi saja harus menghadirkan sekian banyak orang, itu susahnya setengah mati ya. Susahnya minta ampun. Bagaimana untuk berhadapan di pengadilan itu. Nah, untuk bertemu, membicarakan secara kekeluargaan, untuk menghadirkan semua pihak yang terlibat itu sudah cukup rumit begitu ya. Cukup susah untuk menyesuaikan bagaimana soal waktu, bagaimana soal pandangan masing-masing pihak, bagaimana soal kerugian. Itu membicarakannya udah sangat rumit. Nah, ketika itu tidak terjadi misalnya perdamaian, kita harus ke pengadilan. Nah, pengadilan itu harus dipilah juga. Kalau misalnya soal sudah terbit sertifikat, harus di pengadilan mana, misalnya ranah PT UN, atau sudah terbit AJB, karena AJB itu ada produk dari pejabat negara ya, harus diputuskan di sengketa mana. Nah, apalagi belum berbicara soal nanti sengketa hak misalnya, apakah hak si A, si B, atau si C, nah harus di pengadilan mana. Untuk berbicara pengadilannya saja kita sudah susah. Begitu sudah terjadi sidang misalnya, atau di PT UN atau di pengadilan negeri misalnya terkait dengan sengketa hak. Nah, pengadilan itu juga untuk memeriksa kasus itu cukup lama, karena proses tanah itu kan dimulai saat ada tanah itu. Misalnya kalau didapat tahun 60, harus diperiksa mulai dari tahun 60 sampai dia bersengketa historinya. Nah, untuk menghadirkan orang-orang itu kan nggak gampang ya. Begitu juga pemeriksaan saksi-saksi di pengadilan. Tidak cukup gampang juga untuk menghadirkan orang-orang yang sebetulnya saat ini ada, apakah tidak ada, atau misalnya sudah menjabat, atau bahkan yang sudah jadi pejabat misalnya setelah itu. Nah, untuk mereka hadir di persidangan kan cukup rumit, sehingga pengadilan biasanya untuk kasus-kasus sengketa tanah itu lama diputusnya. Misalnya yang sering terjadi ya, ketika kita laksanakan di pengadilan itu bisa sampai 2-3 tahun, tidak terima hasil putusan, sengketa lagi tingkat banding ya di pengadilan tinggi bisa sampai 2 tahun, atau paling cepat 6 bulan begitu ya. Sampai di kasasi misalnya sampai 4-5 tahun. Nah, itu kan kelihatan ya. Belum eksekusi, misalnya kita menang nih yang punya hak. Terus eksekusi juga bukan barang murah ya di negara kita ini, karena harus bayar PNBB dan biaya pengawalan. Nah, eksekusi juga cukup besar, sehingga urusan sengketa tanah ini dalam tanda kutip ya, masih dalam hal ini masih relatif cukup sulit dijangkau masyarakat dan cukup susah, sehingga karena sulitnya, sehingga karena susahnya banyak oknum-oknum yang bermain dalam tanda kutip ya. Ketika peraturan menjadi ketat biasanya atau susah didapat oleh masyarakat, maka banyak oknum yang bermain. Jangankan urusan soal sengketa, urusan buat surat aja itu repot ya. Belum ada sengketa saja misalnya, nanti biar dijelaskan mungkin sama teman-teman yang betul-betul secara teori ya, Mas Sahura. Untuk membuat surat aja, kita punya petok D nih, atau punya tanah nih, untuk mengurus surat sampai jadi sertifikat,
yang betul-betul dilegalkan oleh negara itu butuh cukup waktu. Oke. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bahkan lebih dari itu. Apalagi soal sengketanya begitu ya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan sedikit ya. Ya, panjang ya, dan juga kalau dilihat punya nominal yang cukup besar juga kalau apabila ada pengurusan sengketa tanah yang berkepanjangan begitu ya Betul, persoalannya. makanya karena susahnya, karena ribetnya, Ya. banyak oknum-oknum yang dalam tanda kutip mafia tadi ya, yang bermain di sana, dan banyak orang kecil itu selalu mengalah. Kalah ya. Ya, kadang bukan karena kalah ya, karena mengalah, karena mau tidak cukup amunisi, tidak cukup waktu, tidak cukup tenaga, tidak cukup berbagai hal untuk menjangkau hal itu. Tahapan-tahapan tadi. Tahapan-tahapan tadi ya. Misalnya sidang aja ya, sidang sampai 17 kali misalnya. Kalau orang biasa sengketa tanah kecil yang nilainya kecil misalnya kan, untuk sidang sekian panjang itu kan, Oke. kalau dia kerja misalnya, dia harus meninggalkan pekerjaan kan. Iya, iya. Kalau dia mengkuasakan, nah dia harus bayar advokat kan ini atau bayar pengacara. Nah itu kan menjadi sesuatu yang masih dalam tanda kutip barang langka dan mahal ya. Untuk itu mungkin dengan kasus ini perlu ya para advokat negara atau pembuat undang-undang ke depan hadir bagaimana untuk menyelesaikan dan berbicara terkait hal ini supaya betul-betul perkara yang betul-betul diterima masyarakat, yang ada di masyarakat betul-betul memang bisa dijangkau dan betul-betul bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat begitu ya. Oke, Pak Salan. Dan dengan adanya dialog ini juga bukan bermaksud untuk menakut-nakuti bahwa memang sengketa tanah itu ribet dan sebagainya. Justru mungkin kita bermaksud untuk ini ya, Pak ya, bisa melahirkan sebuah pemahaman dan juga informasi apabila hal tersebut terjadi di lingkungan kita, betul begitu ya. Oke, ke Pak Sahura. Pak Sahura, faktor-faktor apa saja yang terjadi lalu disebut sebagai sengketa tanah? Kira-kira mungkin permasalahan seperti apa sih Pak yang disebut sengketa tanah itu kalau di umum itu? Ya, jadi gini, kalau sengketa itu kan sebenarnya pada umumnya kita memahami sengketa itu ada permasalahan antara satu orang dengan satu orang yang lain atau beberapa pihak. Itu kan sudah bisa dianggap pengertian sengketa yang pada umumnya. Nah, dan dalam prosesnya juga di dalam asas pemerintahan itu kan BPN kan lembaga negara nih. Itu ada namanya kan asas prinsip kehati-hatian di dalam menjalankan tugasnya ya pejabat-pejabat negara ini gitu. Memang betul yang sampaikan Mas Sahlan, perkara tanah itu bisa jadi lama banget ketika objek yang sedang diurus itu sudah menjadi sengketa. Awalnya. Iya, sengketa itu misalkan ya ada orang jual beli tanah. Tiba-tiba setelah mau proses diurus ada pihak ketiga yang masuk, loh ini tanah saya. Gitu akhirnya mediasi nggak ada jalan, nempuh upaya hukum. Kalau upaya hukum perdata bagi saya kadang-kadang bisa menjadi relatif lebih singkat gitu. Kecuali ada pihak-pihak yang memang sengaja untuk memperlambat. Kalau singkat itu taruhlah misalkan gugatan tingkat pertama sekitar 3-4 bulan. Yang kedua misalkan 6 bulanan gitu kan. Teorinya. Kemudian di Mahkamah Agung kadang-kadang lupa itu putusan, nggak tahu tahunan nggak keluar gitu. Nah asas prinsip kehati-hatian yang ada yang melekat pada pejabat negara gitu, pejabat tata usaha negara, itu kan harus nunggu perkara itu selesai. Ya. Tanpa kalau perkara itu tidak selesai, maka dia tidak boleh memproses surat-surat terkait objek, entah itu balik nama maupun menaikkan menjadi SHM dari bentuk data LTC. Nah, yang kadang-kadang lebih berat itu ketika kasus itu dibawa ke kepolisian. Loh, kita sudah menjadi rahasia umum ya di kepolisian. Kadang-kadang perkara 1-2 tahun nggak selesai. Iya. Saya masih ingat perkaranya Mas Sahlan 5 tahun baru naik ke tingkat penuntutan gitu kan. Artinya apa? Selama 5 tahun tanah itu nggak bisa diproses. Karena bisa jadi kan kalau perkara tanah itu misalkan masih belum melibatkan notaris misalkan, kan BPN itu akan dipanggil sebagai saksi. Ketika BPN dipanggil sebagai saksi kan dijelaskan objek di mana yang sedang diproses penyelidikan. Maka nanti BPN itu ada namanya mekanisme blokir internal kalau nggak salah istilahnya itu. Ya, blokir internal itu dia sudah menuliskan bahwa terkait dengan objek ini sedang ada proses sengketa, makanya tidak boleh dibuat perubahan hak atas objek itu. Kecuali nanti nunggu SP3 atau putusan ingkrah atas proses pidana itu. Kalau putusan ingkrahnya menyatakan misalkan tidak cukup kalau SP3 tidak cukup bukti misalkan, maka kan baru nanti kalau ada pihak-pihak yang cukup surat, cukup bukti bisa memproses itu. Tapi kalau nanti dinyatakan bersalah kan tergantung objek ini ditarik seperti apa. Nah, pada ujungnya kadang-kadang juga BPN ketika dia dalam kajiannya menemukan hal-hal yang masih perlu
ada penyelesaian secara hukum, dia menyerahkan kembali ke proses para pihak. Ini ada masih masalah hukum yang tersangkut, selesaikan dulu melalui pengadilan. Karena kalau dia memproses balik nama, sementara masih ada sengketa, BPN kan kena. Ya. Karena dia melanggar prinsip kehati-hatian itu tadi. Oke, baik. Gitu. Jadi memang rumit. Masalah tanah itu memang sangat rumit gitu. Ya. Ini untuk tanah ya yang misalkan belum SHM untuk menjadi SHM, belum lagi masalah saya pernah mencatat beberapa banyak modus orang dalam rangka untuk menguasai tanah itu. Termasuk orang menjual ya. Sekarang kan banyak properti nih. Betul. Properti orang ditipu, ada yang banyak kasus pilot, kemudian ternyata beli rumah nggak ada tanahnya. Iya. Itu banyak, belum lagi kita mau ngomong apartemen ya gitu. Itu banyak sekali modus yang berdasarkan, saya kan sering tracking di media itu. Beberapa modus dari para pelaku itu untuk mengambil alih tanah. Yeah. Nah, itu tadi yang saya sebutkan kan bagaimana perubahan SHM ke pihak lain. Nah, ini saya ada satu modus lagi, Mas, kalau ada waktu saya jelaskan. Yang perlu dihati-hati sekarang kan, yang kasus lama yang masih petok D, letter C atau egendom gitu. Yeah. Itu kan biasanya dia orang tanah turun-temurun kan, diwariskan. Ini punyanya si A, punyanya si B, punyanya si C. Aman lah barang ini kan. Betul. Gitu. Nah, ada kasus real itu, kenapa saya berani cerita itu. Tiba-tiba objek itu kan nggak ada nilainya lah kalau di desa ya. Nilainya kecil, paling berapa sih, 50.000 per meter misalkan. Tiba-tiba kawasan itu masuk kawasan pembangunan gitu kan. Daerah industri lah misalkan. Loh, dari tanah 50.000 per meter kan bisa menjadi 1 juta per meter. Akhirnya. Loh, tiba-tiba pas dia mau jual misalkan, tawar-menawar lah ini kan, dia masih nggak tawar. Ahli waris yang lain yang dulu nggak dapat bagian di situ kan masih, loh kok tanahnya dia mahal nggak karuan, punya dia kecil gitu. Ya. Nah, ternyata kasus ini real ini. Kasus ini si pembeli ini mandek negosiasi dengan si pemilik. Karena nggak cocok di harga. Kan dia dia sudah terbiasa paling ya. Dia telusuri itu tanah. Oh, ternyata tanah waris. Pembagiannya belum ada putusan pengadilan. Pembagian tahun dulu lah itu kekeluargaan. Gitu. Nah, kasus ini akhirnya si makelarnya pembeli itu datang ke ahli waris yang lain. Kamu punya hak waris di situ. Ngelobi, ya gimana caranya? Sengketakan warisnya, nanti kita akan beli seharga sekian. Lebih tinggi. Kamu dapat banyak. Loh, ya. tertarik lah orang kan? Betul. Loh, kalau tanah saya 50.000 per meter, dia 1 juta per meter paling murah gitu. Akhirnya apa? Memang secara hukum kewarisan bisa. Kewarisan yang belum selesai dibagi dan walaupun selesai tapi tidak ada pembuktian ya. Itu kan masih bisa disengketakan pengadilan agama. Betul. Gugatlah menjadi sengketa. Pengadilan agama kan ngomong, harta yang misalkan 5 objek dibagi ke 5 ahli waris, itu kan harus digelondongkan dulu, jadikan satu. Jadi satu harta waris, nanti dibagi, pembagiannya sesuai kekeluargaan. Sesuai kesepakatan. Gitu tadi, kalau nggak sepakat, minta eksekusi kan dilelang. Nah, lelang inilah yang ditunggu oleh pembeli. Itu. Jadi dibuat tuh, oh saya punya pembeli sekian, nggak cocok. Ya udah lelang. Diambil di lelang, di situ kesepakatannya. Itu terjadi. Pesannya adalah sebenarnya kan dalam prinsip hukum ya waris itu harus segera diselesaikan dan harus sejelas-jelasnya zaman sekarang gitu. Waris mungkin waris pertama masih saudara masih aman. Kalau kena anak-anaknya, cucu sudah nggak ada kekeluargaan kan. Ini menarik. Betul. Jadi itu kan, jadi modusnya itu. Inti modus itu yang saya tangkap adalah si pembeli, si calon pembeli, biar dapat harga sesuai diinginkan, membuat si penjual itu bersengketa. Itu. Nah, dia kemudian masuk. Ada ini, itu kasus itu terjadi di daerah Gresik. Oke, Pak Sahura. Pak Sahlan, kita jeda break terlebih dahulu. Tapi menariknya adalah di mana ketidaktahuan dan juga ketidakhati-hatian bisa menghancurkan satu keluarga. Seperti itu ya. Oke, kita akan bincang lagi di ruang publik, tapi tetaplah bersama kami dan jeda terlebih dahulu. Terima kasih saudara pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Publik dan masih membahas terkait kejadian-kejadian sengketa tanah di tengah masyarakat dan masih bersama dengan 2 narasumber kami, ada Pak Sahlan selaku praktisi hukum dan juga ada Pak Sahura selaku akademisi dan juga pemerhati
dari kasus-kasus sengketa tanah. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita, seru tadi ya, ternyata banyak permasalahan-permasalahan tersebut ini karena ketidaktahuan juga, bahkan sampai juga menyangkutkan antar keluarga dan juga saudara ini. Saya ke Pak Sahlan terlebih dahulu. Pak Sahlan, kasus-kasus yang menarik yang di tengah masyarakat, mungkin yang di level-level masyarakat umum ya, pada sering terjadi sengketa tanah itu yang model-model seperti apa Pak, yang selain mungkin yang diceritakan oleh Pak Saura tadi? Baik, terima kasih ya. Pada prinsipnya seperti yang kita sampaikan tadi, jangan sampai bermasalah ya. Kalau sudah bermasalah ya ruwet, panjang, dan menghabiskan energi. Memang masalah itu tidak kita inginkan ya kadang-kadang ya. Saya banyak bertanya kepada klien-klien yang datang, kepada orang-orang yang datang. Masalah itu tidak diinginkan tapi ya terjadi. Itu berawal dari faktor paling kecil ya, keluarga misalnya ya. Faktor bisnis, faktor pemerintah ingin mengembangkan. Memang pada prinsipnya karena tanah itu sekarang ada nilainya, ada value ya. Yang sementara tanah itu tidak ada lagi. Tanah itu yang ada cuma yang ada sekarang ini. Yang ada abrasi tanah berkurang. Kalau tanah bertambah kan nggak ada ya. Baru satu yang berhasil di Dubai katanya, dari laut dikeruk ya. Itu pun harganya nggak karu-karuan kan begitu ya. Sehingga sering sekali terjadi itu faktor pemicunya macam-macam kalau kita lihat. Tapi pada prinsipnya karena ada nilai. Faktor pemicunya memang di keluarga kita pernah lihat ya. Tangani juga seperti kasus waris atau kasus harta orang tua dijaminkan oleh anak. Misalnya karena kasihan, ya sudah dijaminkan. Setelah dijaminkan ternyata nggak mampu bayar, dilelang nggak terima karena lelang, ahli waris yang lain menggugat, begitu ya. Itu faktor-faktor di keluarga. Atau misalnya faktor waris tadi, ya karena warisnya tidak sesuai digugat hingga akhirnya menjadi sengketa kan begitu. Itu faktor yang terjadi karena faktor di lingkungan keluarga. Ada juga memang faktor karena bisnis ya, misalnya seperti perbankan ya. Ada sebuah lembaga perbankan ingin meminjamkan uang kepada si A atau si A ingin meminjam uang kepada lembaga perbankan tersebut, dijaminkan. Kadang iya tanah dia, kadang tanah saudara, kadang tanah adiknya, kadang tanah kakaknya karena ingin bantu ya. Bermacam-macam modus lah ya, bukan modus sih, bermacam-macam cara ingin mendapatkan itu. Sehingga ketika gagal bayar, nah si A menuntut kepada kakaknya atau adiknya nuntut kepada kakaknya atau bapaknya nuntut sehingga terjadi persengketa itu di lingkungan bisnis. Atau ada juga kita kerjasama bisnis misalnya dijaminkan. Setelah dijaminkan tidak berhasil misalnya bisnisnya, ya tanahnya diambil, yang lain nggak terima atau ini sendiri nggak terima karena menurut dia faktor risiko bisnis itu bukan murni kesalahan dia tapi kesalahan bersama macam-macam ya. Itu yang terjadi di lingkungan bisnis. Atau ada misalnya faktor yang karena terkait dengan pemerintah. Pemerintah sendiri ini misalnya ingin mengembangkan suatu wilayah yang katanya tanah pemerintah, tapi lama nggak diurus, atau ada juga yang mengklaim itu bukan tanah pemerintah, sehingga terjadi persoalan antara masyarakat dengan pemerintah. Atau ada juga misalnya ini memang karena pembebasan, pemerintah ingin membuat investasi atau membuat kegiatan di sana, baik itu kegiatan di wilayah tersebut, sehingga kadang-kadang cara pembebasan oknum yang ada, harga dari pemerintah tidak disepakati, sehingga terjadi sengketa. Atau sering sekali misalnya ya pemerintah itu kan dulu ya ganti rugi, sekarang orang nggak terima karena ketika itu diambil misalnya tidak bisa lagi membeli tanah di tempat lain karena harga tempat lain itu tinggi misalnya kan, sehingga orang ini tidak mau, otomatis tidak mau, terjadilah sengketa. Kalau sengketa dengan pemerintah, ya sebagaimana yang kita tahu rata-rata masyarakat kalah ya. Karena pemerintah punya alat yang kuat ya. Punya semua peralatan yang cukup bagaimana untuk bertarung dengan masyarakatnya kan begitu. Sehingga rata-rata pemerintah itu tidak pernah kalah. Begitu juga dengan dokumen-dokumen dokumen yang diinginkan pemerintah selalu dapat, atau kasarannya kalau dalam undang-undang itu disebutkan kalau negara ingin tanah ya tinggal konsinyasi, titip di pengadilan, uangnya diambil dulu tanahnya. Nah ini betul cara-cara gini memang antara sekitar dengan masyarakat dengan pemerintah itu ya rata-rata begitu. Atau misalnya ada juga ketidakjelasan ini sebetulnya milik pemerintah atau milik masyarakat ya. Apalagi di Surabaya ya cukup dikenal dengan surat hijau. Menarik nih. Saya pernah teliti ya, surat hijau itu dulu itu munculnya bagaimana.
atau rumah orang itu dianggap surat hijau itu bagaimana, kan begitu? Karena banyak sekali tragedi, banyak sekali hal-hal yang sifatnya itu peralihan status itu yang kadang-kadang betul milik klien, yang kadang-kadang memang milik pemerintah tapi diakui oleh klien begitu ya. Misalnya dulu ya, ada catatan dalam 2 perkara yang saya tangani itu, terutama terkait dengan Pemkot Surabaya. Yang pertama itu sekitar tahun 6 waktu kejadian PKI ya. Waktu kejadian PKI, bapaknya dituduh PKI, terus tanahnya diambil. Itu bukan oleh pemerintah pusat ya, bukan oleh pemerintah Surabaya, tapi oleh kelurahan. Jadi kalau kelurahan ingin tanah tersebut, tinggal nuduh orang ini PKI, terus tanahnya diambil ya. Iya, itu terambil. Anaknya gugat, akhirnya kita menang waktu itu ya. Kita menang. Bisa berarti ya? Bisa, ada kita menang. Karena memang data-data di kelurahan peralihannya itu jelas, bukan dari bapaknya. Karena bapaknya memang dituduh dan dieksekusi, sampai sekarang bapaknya tidak ada, dituduh PKI. Itu ada juga yang tanah X ini sebetulnya milik pemerintah atau bukan. Itu X ini yang dulunya itu Egendom. Oleh Egendom ini diserahkan ke pembantunya begitu ya, untuk mengurusi kuda-kudanya. Sehingga jadilah tanah itu sebetulnya sudah diserahkan kepada pembantunya. Namun menurut teori Egendom atau teori pemerintahan, ketika tidak dialihkan, barang semua tinggalan milik Belanda menjadi milik pemerintah. Karena ini seorang pembantu, kusir, mengurus kuda, tidak tahu masalah administrasi. Hingga akhirnya sekarang ada nilainya itu menjadi bersengketa gitu. Ada sekitar 7, akhirnya ditempati oleh 7 orang dan itu menjadi sengketa. Yang katanya milik pemerintah, tapi yang katanya ini sebelum pemerintah ada, kami udah di sini. Sebelum pemerintah ini ada, negara ini kami udah di sini katanya. Jadi ini menjadi sengketa yang betul-betul sampai sekarang belum selesai. Sampai sekarang. Ini dari tahun 2015 ya. Sampai sekarang belum selesai. Di tingkat pertama kita kalah karena berhadapan dengan pemerintah dan tidak pegang dokumen. Tapi secara realita kita tinggal di situ dari zaman bapaknya ke bapaknya ke bapaknya, sebelum negara ini udah tinggal di situ begitu ya. Memang ada buktinya tinggal di situ kan begitu. Nah, itu terkait dengan cara-cara. Kalau sengketa-sengketa pertanahan di Surabaya ya saya pikir ya banyak ya. Yang mungkin bisa kita sebutkan kasus POA misalnya, bagaimana menelan korban ya banyak orang ya, 12 ribuan kalau nggak salah itu ya. Bagaimana kasus Indo Tata Graha misalnya, menelan korban juga hampir yang muncul di permukaan aja hampir 300 orang begitu. Bagaimana kasus Royal City yang korbannya juga 300 orang. Bagaimana perumahan syariah di Juanda itu juga ada 2 perumahan yang korbannya juga hampir 300 orang kan begitu. Nah, kalau melihat kasus ini kita menjadi prihatin kepada masyarakat ya. Masyarakat yang susah mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Dengan harapan memiliki rumah, memiliki tempat tinggal, dengan harapan dia bisa ya tidak ngekos, tidak mengontrak lagi, tapi nyatanya ditipu ya. Karena memang kadang itu karena mereka tertarik itu karena brosur-brosur yang diberikan begitu ya. Brosur-brosur yang diberikan itu bagaimana menggait orang itu, masyarakat supaya tertarik dengan harga murah. Dengan harga murah misalnya, DP segini. Pada akhirnya tidak mendapatkan rumah kan itu ya. Itu sekarang di Surabaya ya karena mungkin kemarin-kemarin pandemi ya, meledaknya itu saat-saat sekarang ini. Properti memang dengan alasan ya pandemi, dengan alasan tidak bisa dibangun. Itu kan menurut kita ya, duitnya itu sudah dikumpulkan dari masyarakat. Mereka rata-rata sudah lunas kan. Belum ditambah lagi mereka dapat jaminan dari perbankan misalnya kan, dapat uang kucuran dari perbankan. Sehingga sebetulnya itu bisa dikerjakan. Namun prakteknya apa? Sekarang ini semua perumahan rata-rata tiarap begitu ya. Semua yang dijanjikan sampai saat ini perumahan-perumahan baik yang kecil, menengah, bahkan yang besar sekalipun banyak masalah ya. Sehingga mungkin perlu inilah seluruh pihak ya, terutama kita masyarakat ya, hati-hati betul. Cuman kehati-hatian masyarakat itu kan sudah dipercayakan kepada lembaga-lembaga tertentu misalnya ya. Kami karena memang sudah ada jaminan atau semacam garansi misalnya
dari orang yang merhati, misalnya dari notaris tadi seperti yang disampaikan, dari perbankan, mungkin kadang-kadang karena udah KPR itu udah diloloskan KPR, itu mestinya sudah ada proteksi dari bank yang masalah legalitas, udah dipercayakan lah oleh masyarakat kepada perbankan tersebut, sudah ada misalnya perizinan dari Pemda atau dari pemerintah, sehingga kadang-kadang sudah dipercayakan itu oleh masyarakat atau numpang percaya lah istilahnya. Tapi nyatanya apa? Ternyata setelah kejadian banyak KPR itu kita pernah terima. Perkara itu hampir 20 orang KPR. Mestinya aturan KPR itu kan sudah dibangun, sudah ada izin, sudah ada. Tapi tanahnya pun nggak ada. Nggak ada. Itu pernah terjadi ya. Bisa ya? Ada di perumahan tertentu. Nah, itu kan terjadi. Sampai sekarang pun orang itu masih harus nyicil. Kalau nggak nyicil, dia kena BI checking. BI checking ya. Bagaimana orang itu sudah mencicil, kalau nggak mencicil ya salah, dicicil ya tanahnya nggak ada. Nggak ada objeknya. Nah, ya, seperti sampai nggak ada objeknya. Nggak ada objeknya, tanahnya pun nggak ada. Ini luar biasa ya, sehingga kita numpang percaya kepada pemerintah karena oknum-oknum yang dalam tanda kutip yang disampaikan itu banyak bermain hasil kajian tadi itu ya. Memang harus diteliti betul ya. Jadi jangan sampai kita membeli sesuatu itu belum melihat, atau istilahnya beli kucing dalam karung, apalagi tergiur. tidak tergiur ya. Jadi metode-metode untuk hal-hal tadi itu yang seperti kami sampaikan itu perlu diperhatikan begitu supaya tidak terjadi masalah di belakangan hari. Betul. Karena marak sekali sekarang juga kan kalau kita lihat ya di tempat-tempat umum ada brosur yang dimana punya rumah itu sangat begitu mudahnya. Mungkin ini jadi salah satu perhatian juga. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin ke Pak Sahura. Apa yang perlu harus kita mungkin dasar-dasar yang kita harus miliki apabila kita mau melakukan transaksi tentang tanah? Mungkin bagaimana memilih notaris yang baik atau seperti apa kalau menurut Pak Sahura bagaimana? Kayak saya gini, Mas, soal tanah properti khususnya ya, dari beberapa kasus ini kan sudah banyak ya. Kalau kita buka di internet modusnya udah ketemu gitu. Ini mungkin semacam tips dari saya, mungkin tidak semua masih bisa diperdebatkan lah istilahnya. Tapi menurut keyakinan saya ini agak akurat gitu. Satu ya, kalau kita itu beli perumahan yang nggak bermasalah, jadi kita nangkapnya itu kan nanti bisa tafsir sebaliknya ya. Oh berarti bermasalah sebaliknya. Kalau perumahan tidak bermasalah biasanya pada saat kita nyerahkan uang tanda jadi, kan tuh ada kontrak sementara itu, uang pemesanan ya. Biasanya itu langsung dilampirkan bukti kepemilikan tanah. Biasanya entah SHGB biasanya ya, kalau PT kan nggak punya SHM kalau nggak salah. SHGB induk biasanya. Atau surat kepemilikan induk lah yang belum dipecahkan. Biasanya langsung dilampirkan. Itu yang ciri yang utama. Makanya itu yang harus dilihat. Gitu. Bahwa kita memang kadang sebagai calon pembeli rumah itu ada dalam posisi dilema, Mas. Karena kenapa? Kita mau beli rumah yang sudah jadi nggak cukup uang, akhirnya kita milih adalah ngangsul. Rumah itu aja padahal kalau kita masih beli tanah yang masih sedang diuruk misalkan, itu kan lebih murah ketimbang rumahnya udah jadi. Makanya kan dilemanya di situ. Mau beli kadang takut, nggak beli nggak punya rumah. Itu makanya kan prinsip kehati-hatiannya satu, pastikan adalah ketika kita pesen dilampirkan surat kepemilikan dari PT itu, dari pengembang gitu. Developer itu, ya? Ya developer lah, dari developer itu pasti itu. Nah, yang kedua, ini ciri kadang-kadang yang nggak terlalu mungkin bisa dibantah gitu. Yang mesti yang banyak perhatian saya adalah rumah dengan jumlah yang sangat banyak, kalau itu di in-house 100%, itu berpotensi bahaya. Apalagi kalau profiling pemiliknya misalkan dia yang sering mengumbar bikin usaha tanpa modal. No modal nol gitu. Itu nggak masuk dalam teori bisnis ini. Karena kenapa? Orang bikin rumah itu butuh beli tanah. Butuh ngurus perizinan. Butuh bayar tukang, kontraktor. Yang biasanya rata-rata kan per progres. 10%. Nah di in-house ini bahaya, Mas. Karena kenapa? Ada kasus karena memang pemiliknya nipu. Ada karena salah tata kelola. Karena nggak mampu di in-house. Rumusnya begini, beli tanah kalau dia nol modal, kan cari modal paling baru sedikit, mungkin baru DP 10%. Tapi celakanya kadang-kadang si pembeli tanah itu kan diakali. Kan biar dapat perizinan kan harus ada perpindahan kepemilikan. Kadang-kadang dia ngomongnya nyicil, tanah itu dikredit tapi dibuat AJB, lunas. Itu anggap itu masalah lain ya pemilik tanah, ini ke calon pembeli. Nah, dia kan butuh nyicil tanah.
per bulan sekian misalkan. Nah untuk perumahan yang tidak punya modal dan dia in-house, kan uang buat nyicil tanah itu kan nunggu dari uang kreditnya orang. Ya. Uang kredit dari customer, dari user lah, Betul. pembeli gitu. Kemudian juga dia mau bayar tukang buat progres, kontraktor itu kan juga dari uang angsuran. Iya. Nah ini bisa jadi masalah bila mana misalkan kita nggak tahu 100 orang in-house misalkan tiba-tiba ada 2-3 orang dia nggak mampu bayar karena masalah ekonominya, masalah lain atau terlambat. Lah kalau terjadi terlambat, uang masuk kan terlambat. Betul. Artinya ke pemilik tanah bisa terlambat, ke kontraktor bisa terlambat. Ya. Ketika kontraktor terlambat bayar per progres, bisa jadi kan dia berhenti bekerja. Bayar dulu yang kemarin, baru kita kerja. Si pemilik tanah bisa jadi ketika telat beberapa bulan, misalkan dia minta hentikan pembangunan sebelum dibayar. Oke. Padahal kan calon pembeli itu kan sudah dihitung, ini tahun sekian, 2 tahun lagi ke misalkan bangun, 1 tahun lagi bangun gitu. Nah, calon pembeli juga nggak kalah pinter juga kan. Ketika dia ngomong tahun depan ini sudah serah terima, tapi ketika melihat tanah misalkan masih sawah, Iya. dia bisa memprediksi, oh setahun depan ini nggak mungkin jadi rumah. Artinya apa? Dia berhenti bayar. Takut, nggak bayar duluan, nanti kalau ketipu tambah banyak nih kita. Iya. Nah akhirnya kan jadi masalah nih, semuanya kan menjadi mandek. Betul. Ketika mandek semua nggak mungkin terjadi, akhirnya bisa jadi digugat, kena masalah hukum, ambiar. Oh. Nah tapi bisa banyak saya berdiskusi dengan orang, oh ada kok perumahan yang bisa walaupun in-house 100%, memang ada. Tapi kalau dilihat dari jumlah yang sangat banyak, itu hati-hati kalau menurut saya. Kalau saya nggak berani beli kalau model begitu. Biasanya paling mentok kalau saya lihat perumahan itu, hanya 10% dari objek di in-house, yang lainnya KPR, itu masih agak aman lah. Iya. Itu karena bisa jadi juga yang di in-house itu yang kecil-kecil kok itu. Karena apa? Karena kalau pakai uang KPR kan uang itu langsung sablek datang. Betul. Kita akan terima KPR langsung sablek, dia punya modal. Jadi muter uang itu. Karena kasus yang banyak yang disebutkan masalah tadi, ada PT Indo Tata Graha, ada PT Multazam kemarin itu namanya. Itu kan orang yang profilingnya pemiliknya sebenarnya dia yang selalu mengumbar bisnis nol modal dia jadi kaya raya gitu. Sebenarnya uangnya orang diputar, akhirnya nggak terputar. Nah makanya saya selalu wanti-wanti kepada orang, usahakan hindari rumah ketika dia di in-house 100%. Semua di in-house, karena berbahaya. Itu bisa jadi kena masalah itu. Walaupun niat pengelola, pemilik itu bagus, tapi bisa jadi kena masalah bisnis itu. Artinya memang niat jahatnya nggak ada, tapi itu. Nah yang berikutnya, ya mohon maaf nih kadang-kadang ya, banyak produk yang membawa embel-embel keyakinan itu banyak bermasalah. Salah satunya produk syariah mungkin ya. Nah bisa jadi, karena saya kata orang bisnis nih mas, kalau kita punya produk yang punya nilai yang bagus, kita itu sibuk mempromosikan barang ini terbuat dari bahan nomor 1, ininya nomor 1, ini nomor 1. Itu yang dipromosikan karena dia punya kualitas. Tapi kalau dia nggak punya kualitas, kan selalu ngomong ini dipakai orang ini, orang itu kan gitu tuh keadaannya kan. Ustadz ini beli di sini misalkan ke produk syariah kan, promosinya ini. Karena apa? Dia nggak punya kualitas yang mau dipromosikan. Akhirnya pakai yang dijual psikologi ya. Nah, biasanya orang-orang yang berkeyakinan yang agak fanatik memang itu. Saya nggak terlalu keras ngomong ini karena menyangkut keyakinan ya, tapi banyak gitu. Maksud saya adalah tidak semua perumahan membawa embel-embel keyakinan bermasalah, tapi banyak juga yang bermasalah. Betul. Nah, itu. Nah, selanjutnya juga penting kalau jual beli tanah pada umumnya kan kita ada proses namanya kalau ada masalah itu kan ada prinsip pembeli beritikat baik yang statusnya harus dilindungi secara hukum. Cuman dalam proses jual beli properti perumahan ini jarang bisa dilaksanakan. Karena kan prinsip kehati-hatian itu kan satu syaratnya objek itu dijual di harga normal. Kalau dia dijual di harga tidak normal itu nggak bisa dianggap sebagai pembeli beritikat baik. Yang kedua dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, notaris misalkan. Nah notaris itu untuk jual beli tanah kan dia harus checking sertifikat. Ada blokir apa enggak, ada masalah apa enggak gitu. Kan itu yang prinsip-prinsipnya ya, ada harga, kemudian penguasaan siapa yang menguasai gitu. Oh tanah enggak ada masalah, atau yang menguasai misalkan sewa sudah mengatakan, oh saya nyewa dari si penjual misalkan, itu enggak ada masalah. Nah dalam perumahan ini enggak bisa mas, karena kita enggak dikasih sertifikat asli kadang-kadang. Atau kita kadang-kadang enggak cukup punya pemahaman bahwa bisa nggak sih checking pakai sertifikat fotokopi, kan nggak mungkin. Karena kalau checking itu kan selain melihat ada blokir apa enggak, tapi melihat barangnya, bentuknya itu
asli apa enggak, SHM-nya itu asli apa enggak gitu. Jadi bukan hanya soal isinya, oh iya SHM nomor sekian benar atas nama sekian, bukan hanya itu, tapi wujudnya juga. Itu. Nah ini yang nggak mungkin saya yakin bisa diterapkan di perumahan. Tapi kalau beli rumah biasa, beli tanah biasa gitu, yang ada SHM-nya, atau beli rumah ke perorangan, maka agar mendapat apa istilahnya pembeli yang dilindungi oleh hukum, artinya kan ada prinsip kehati-hatian itu tadi, harga normal, ada objek, ada sertifikat, kemudian dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dan pada saat jual beli objek itu dikuasai siapa. Nah, kalau itu semua kita lakukan, ternyata ada orang lain yang mengklaim dan kalah, ini haknya dilindungi secara hukum. Nanti punya hak-hak untuk didahulukan penyelesaian dan sebagainya. Tapi kalau itu misalkan dibeli harga murah, SHM nggak dipegang, tanya kuasa lain, itu kalau kena masalah dia nggak ada apa-apa, hilang udah. Yeah. Itu sih apa namanya kalau saya ya berdasarkan pengamatan di masyarakat. Beberapa langkah-langkah yang beberapa langkah itu tadi ada surat, kemudian hati-hati dengan info 100%. Itu hati-hati itu info 100% itu. Baik. Karena uang nggak berputar, bukan soal niat jahat nih dari pemilik, belum tentu. Kadang-kadang tersendat di perputaran uang. Oke, baik Pak Saura. Pak Sahlan, ini juga membahas terkait mungkin lingkungan rumah aja ya Pak ya, yang ringan-ringan ini. Beberapa lalu ada fenomena di mana satu gang itu awalnya itu sebenarnya kan punya rumah orang gitu ya, tapi dibuat gang sama orang untuk jalan itu. Mungkin karena bagaimana akhirnya si pemilik tanah atau pemilik lingkungan itu yang legal itu menutup, menembok gang tersebut, akhirnya tidak bisa jadi akses masyarakat. Nah, fenomena seperti ini nih gimana nih Pak Sahlan kalau ditanggapi? Apakah memang yang sudah biasa digunakan masyarakat itu secara tidak langsung menjadi milik masyarakat umum atau gimana sih Pak? Akhirnya kan banyak masyarakat yang marah, loh kan ini jalan biasa yang kita gunakan gitu. Ya pada prinsipnya memang kalau melihat kasus yang lagi viral ini kalau untuk jalan itu sebetulnya milik negara ya, Fasum ya. Jadi sebelum misalnya bikin perumahan atau bikin rumah-rumah di situ, ketika misalnya izin untuk jalan, ya segera dilegalkan itu. Jangan sampai berlarut misalnya. Dulu kita pernah diizinkan untuk jadi jalan misalnya kan, tapi karena tidak diurus, itu kan tidak terjadi, hanya izin secara lisan. Jadi ketika waktu itu misalnya kita ingin bangun rumah di sini melewati jalan si A, ya cepat minta persetujuan dari si A, urus izinnya, daftarkan ke Pemkot atau ke Pemda untuk sebagai fasum jalan. Akhirnya nanti akan terjadi pemisahan sertifikat, karena sekarang fasum juga ada sertifikatnya katanya. Kalau dulu kan nggak ada ya. Nah, jadi akan ada sertifikat A dan pemberiannya atau berupa hibah untuk sertifikat fasum tadi itu. Jadi ketika dia ada persoalan, sengketa atau masalah di kemudian hari, ya jalan itu tidak bisa ditembok karena sudah pernah diberikan secara legal dan memang itu benar kan begitu. Kalau dulu misalnya sudah pernah izin, ya karena belakangan ada persoalan pribadi misalnya karena tidak pernah diajak rundingan dan tidak pernah diajak hajatan atau arisan begitu ya. Dulu memang ada kesalahan dari warga juga ketika izin tidak dilegalkan. Nah, itu tidak bisa. Buktinya ketika digugat di pengadilan ya, dengernya kita belum baca secara rinci ya. Selalu kalah, 2 kali digugat, 2 kali kalah. Artinya kepemilikan si A ini benar-benar adanya. Sehingga ketika dia ingin menembok tanahnya ya sah-sah saja, toh itu tanahnya kan begitu ya. Nah, yang jadi persoalan yang di belakang ini tentu tidak bisa masuk ya. Kalau ingin cari celah hukumnya itu ya warga mau tuntut masalah apa yang ditembok tanahnya dia kan itu ya. Nah, mau gimana? Cuman itu akan jadi ya persoalan sendiri ya. Ya mungkin kalau pendekatannya benar yang kita baca berita itu pendekatannya bukan hukum. Itu kan pendekatan solusi bagaimana humanis ya, pendekatan humanis bagaimana pendekatan komunikasi warga antar itu. Betul, pendekatan komunikasi, jangan sampai ya yang sebelumnya karena kita bertetangga ya, istilah orang dulu kan, tetangga yang beli motor kita yang jantungan gitu ya, tetangga yang beli mobil baru kita yang masuk rumah sakit itu. Memang ada ya fenomena-fenomena di masyarakat tertentu seperti itu. SMS ya, suka melihat orang lain sengsara. Gitu, ya. Jadi ini fenomena-fenomena seperti ini memang perlu dikikis lah. Kita melihat belakangan udah dimediasi.
udah mau selesai karena pendekatannya adalah pendekatan humanis, bukan pendekatan hukum. Kalau pendekatan hukum ya jelas, silakan dimediasi, silakan dijual tanahnya, ya silakan dibeli kan begitu aja. Kalau memang mereka tidak mampu beli ya bagaimana Pemda setempat itu membeli tanah itu. Karena itu kan akan menjadi jalan akses kepada warga. Betul. Jadi negara hadir ketika masyarakat membutuhkan hak-hak individu, soal jalan misalnya ya, soal listrik, soal pendidikan dan soal-soal lainnya. Itu kan termasuk dari hal yang dibutuhkan oleh warga, soal jalan. Baik jalan besar maupun jalan gang, jalan kecil itu kan tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau memang masyarakat membutuhkan itu, negara hadir di situ lewat pemerintah daerah, ya tebus itu, bikin jalan, ya kalau perlu tembok itu dirobohkan, dibangun, dikonsinyasi di pengadilan, itu bisa. Kalau Berarti memang bisa dibeli lah ibaratnya ya. harus dibeli. Kalau masyarakat menginginkan itu, negara menginginkan itu bisa dibeli. I see, baik. Itu mungkin solusi dari negara. Jangan sampai negaranya nggak tahu masalahnya, malah bingung. Itu yang kita dengar kemarin di berita ya. Kalau saya jadi pengacara dari pemerintah, saya bilang bodoh itu kan begitu ya. Ya, atau dungu lah ya. Negara nggak bisa menyelesaikan masalah antar warganya. Yang itu soal jalan gitu, kecuali soal lainnya. Negara tidak bisa intervensi soal individu dengan individu. Tapi kalau soal mereka tidak mempunyai akses tertentu, negara harus hadir di sana begitu. Itu mungkin. Berarti ya sekecil itu pun harus menjadi perhatian ya ternyata ya. Baik, begitu penting. Itu hak-hak orang, Betul, bukan begitu kecil itu. pentingnya hukum. Hak hidup di Iya. sana, hak melintas. Bisa mati orang dalam, bukan hak, Terjebak di situ. bukan persoalan kecil menyangkut dengan nyawa orang begitu ya. Pentingnya hukum di situ Ya, ya, ternyata ya. betul. Ada hak dan juga kewajiban yang kita ketahui juga. Oke. Betul. Ke Pak Saura, Pak Saura, dengan adanya tadi perbincangan kita seperti ini, kalau Pak Saura sendiri menilai, menelaah juga, sebenarnya masyarakat kita ini harus diedukasi seperti apa sih Pak untuk bisa memahami tentang pertanahan, tentang sengketa, dan juga mungkin hal-hal seputar hukum yang tadi kita jelaskan bersama. Ya, ya kalau saya gini, kalau kita ngomong hak dan kewajiban ya, konstruksi hak kan ada kewajiban dan ada hak gitu. Betul. Kalau kita ngomong konstruksi hak urusan masyarakat dengan negara kan selalu sebenarnya nggak ada timbal balik langsung gitu. Negara tetap sampai kapanpun dia punya kewajiban dan masyarakat punya hak gitu. Bagaimana kita mendapatkan hak kita kan nggak harus langsung melaksanakan kewajiban timbal balik. Iya. Beda dengan saya dengan Mas Sahlan misalkan membeli HP misalkan, kewajiban saya membayar, hak saya dapat HP kan gitu. Kalau negara kan timbal baliknya secara nggak langsung, kita bayar pajak, berarti kan sudah kewajiban tuh. Kita patuh terhadap undang-undang sudah kewajiban. Artinya hak kita sudah langsung diterima. Nah, berkaitan dengan ini, kalau negara kan merespon salah satunya kan membentuk Satgas Mafia Tanah gitu ya. Mafia Tanah yang kemudian bekerja untuk beberapa hal yang kemudian mengendus banyak modus itu kalau saya baca di berita itu. Ada yang modusnya pakai pengadilan gitu. Ada itu. Nah, artinya kembali ke pertanyaan gitu ya, bahwa tugas negara itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Betul. Kalau diterjemahkan lebih luas dalam banyak hal, termasuk dalam transaksi jual beli, di situ kan ada kewajiban negara gitu. Mestinya kan melalui desa, melalui BPN gitu, memberikan pemahaman bahwa proses jual beli tanah harus dilaksanakan dengan cara A, B, C, D gitu kan itu. Kemudian juga prinsip-prinsip kehati-hatian harus disampaikan. Nah, kemudian kan pertanyaannya sekarang, sampai saat ini saya belum melihat bagaimana negara turun ke masyarakat untuk memberikan pemahaman itu. Paling mentok kan turunnya kan Prona kan, program Prona gitu. Balik nama gratis gitu, mensuarakan gratis. Tapi mencerdaskan masyarakat untuk transaksi jual beli tanah, properti dan sebagainya. Yang hadir kan justru para orang-orang pemain properti gitu. Jadi negara saya pikir nggak banyak hadir gitu. Kemudian ketika terjadi masalah, negara juga nggak cukup proaktif ya kalau kita mengkritik negara. Salah satu contoh yang tadi disebutkan soal tanah di tembok gitu. Itu ada dua hal, ada kepentingan jalan, ada kepentingan kepemilikan tanah. Gitu. Kita nggak kekurangan dasar hukum, kita punya undang-undang tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Itu kalau itu saya pikir saya belum menemukan ya. Kalau perumahan sudah pastilah harus punya jalan kan gitu. Karena izinnya mesti nggak keluar kalau nggak punya jalan dari rumah nyambung ke jalan umum. Harus. Tapi yang terjadi kan fenomena fenomena orang kampung. Itu. Kalau fenomena coupling saya yakin juga sedang sudah diterapkan. Coupling itu nggak akan keluar kecuali ada jalan. Ada fasum malah kalau nggak salah 30% ya gitu. Itu. Nah, ini yang terjadi mestinya
hadirnya itu dalam bentuk itu, butuh jalan, beli, konsinyasi, selesai. Kemudian juga bagaimana negara sudah tahu banyak modus tentang makelar tanah, mafia tanah dan sebagainya. Mestinya dengan tahu itu dia langsung memberikan pemahaman. Itu ini loh cara jual beli tanah itu. Gitu. Cek suratnya di hadapan pejabat yang berwenang, bagaimana menyelesaikan masalah dan sebagainya itu harus diberikan. Gitu. Dan bisa jadi semua lini gitu. Mahasiswa pun nggak tahu kecuali anak hukum yang bisa dikasih tahu soal itu. Gitu. Baik. Itu. Kalau saya sih itu ya. Baik Pak Saura, Pak Salan, terima kasih banyak atas perbincangan kita pada sore hari ini. Ternyata luar biasa ya. Banyak poin-poin yang mungkin saya sendiri pribadi ataupun masyarakat yang menonton baru didapatkan di perbincangan kita. Mudah-mudahan tadi dengan adanya kita membahas terkait sengketa tanah, jual beli tanah juga dari kacamata akademisi, dari kacamata praktisi hukum bisa semakin mencerdaskan masyarakat, dan mudah-mudahan juga kasus-kasus seperti itu dapat bisa dikembangkan lagi untuk mudah diselesaikan ke depan agar tidak terjadi hal yang semakin rumit begitu. Terima kasih Pak Salan, Pak Saura, sehat selalu, dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa TVRI. Jangan lupa saksikan Ruang Publik di hari-hari berikutnya. Saya Briansyah Dewandri, pamit undur diri. Sampai jumpa. Baik, terima kasih. Terima kasih.